Halo guys, kalian pernah dengar nggak kalau Najwa Shihab pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah awal dari perubahan. Tanpa pendidikan tidak ada peradaban. Seperti halnya, kita akan membahas tentang dasar-dasar ilmu pendidikan Islam. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Dewi Nur Anissa dengan nomor induk mahasiswa 2025 010 113. Siti Apriliana dengan nomor induk mahasiswa 2025 010 87 dan Ahmad Marzuki dengan nomor induk mahasiswa 2025 010 114. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu dasar-dasar ilmu pendidikan Islam? Dasar-dasar pendidikan Islam berasal dari pendidikan yang merupakan kebutuhan yang penting bagi setiap orang untuk mengembangkan potensi baik dari sisi intelektual, spiritual, maupun moral. Dalam pandangan Islam, pendidikan memiliki peran yang krusial sebagai cara utama untuk menciptakan individu yang beriman, berpengetahuan, dan memiliki perilaku baik. Pendidikan Islam tidak hanya fokus pada penguasaan ilmu, tapi juga menekankan pentingnya pengembangan karakter, moral yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Aspek dasar dari pendidikan Islam berfungsi sebagai pijakan dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pijakan ini meliputi aspek teologi, filosofi, psikologi, dan budaya sosial yang semuanya bersumber dari ajaran Islam. Dengan pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar tersebut, pendidikan Islam diharapkan dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan insan kamil atau individu yang seimbang antara ilmu, iman, dan amal. Seiring dengan perkembangan zaman yang terus berubah, pemahaman mengenai dasar-dasar pendidikan Islam menjadi semakin penting agar sistem pendidikan Islam dapat mengatasi tantangan modern dan tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, penelitian tentang dasar-dasar ilmu pendidikan Islam sangat penting untuk mengeksplorasi cara agar prinsip, tujuan, dan nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan dalam pendidikan masa kini. 3 landasan utama dalam pendidikan Islam. Yang pertama, Al-Quran. Sebagai wahyu utama dari Allah, berfungsi sebagai sumber petunjuk, norma, prinsip pendidikan, mengandung petunjuk moral, akidah, pengetahuan, dan pedoman hidup. Banyak nilai pendidikan Islam yang diambil dari ayat-ayat ini. Kedua, yaitu hadis. Hadis atau sunnah Rasulullah SAW menjelaskan dan memperjelas ajaran Al-Quran, menjadi model perilaku, metode, tarbiyah sumber kedua setelah Al-Quran dalam Islam. Dan yang ketiga ialah ijma, kesepakatan para ulama untuk menyelesaikan masalah baru atau persoalan yang tidak ada dalil spesifiknya dalam Al-Quran atau hadis, dijadikan landasan. Penerapan dasar-dasar pendidikan Islam dalam sistem pendidikan modern. 1. Pendekatan sistematik dalam perencanaan pendidikan Islam. 2. Sekolah Islam terpadu atau Integrated Islamic School. 3. Kurikulum tematik Al-Quran dan Hadis. 4. Inovasi kurikulum PAI atau pendidikan agama. 5. Pembentukan karakter melalui pembelajaran PAI. 6. Penggunaan alat pendidikan atau media modern dalam pesantren. Dan 7. Penerapan prinsip manajemen yang selaras dengan ideologi Islam. Jadi, kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan mengenai dasar-dasar ilmu pendidikan Islam dapat dicari beberapa kesimpulan pokok sebagai berikut. Dasar utama dan fondasi. Dasar utama atau landasan pokok bagi pendidikan Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua sumber ini menyediakan kerangka kerja filosofi dan operasional yang bersifat mutlak, abadi, dan universal. Pendidikan Islam didirikan atas keyakinan akidah bahwa manusia adalah hamba Allah, Abdullah, dan wakilnya di bumi, Khalifatullah, serta memiliki potensi jasmani dan rohani yang harus dikembangkan.
Penelitian ini masih perlu dikembangkan, terutama terkait relevansi pendidikan Islam terhadap moderasi beragama, digitalisasi, dan konteks multikultural. Lembaga pendidikan Islam diharapkan konsisten mengintegrasikan nilai Al-Quran dan As-Sunnah, serta memilih pendidik yang berakhlak teladan. Penulis menyadari keterbatasan sumber penelitian, namun paper ini tetap dapat menjadi bahan evaluasi. Penelitian berikutnya diharapkan menambah variabel dan memperluas kajian. Itu tadi penjelasan singkat dari kami. Semoga kalian semua semakin paham materinya ya. Jangan lupa bahagia dan tetap semangat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye.